Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang arsitektur cloud computing, cara kerja komponen dan keuntungannya. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia menyimpan, mengakses, dan mengelola data. Salah satu inovasi yang paling signifikan yaitu adalah cloud computing atau komputasi awan. Cloud computing atau komputasi awan ini yaitu teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi seperti penyimpanan data, server jaringan, dan aplikasi perangkat lunak. Cloud computing telah menjadi tulang punggung berbagai layanan digital modern seperti penyimpanan data pribadi di Google Drive, layanan streaming seperti Netflix, hingga sistem informasi skala besar yang dimiliki oleh instansi perusahaan ataupun pemerintah. Salah satu aspek utama untuk memahami cloud computing yaitu arsitekturnya. Arsitektur cloud computing menggambarkan struktur dan mekanisme kerja dari berbagai komponen seperti server, jaringan, aplikasi, dan saling terhubung dengan beroperasi. Arsitektur ini mencakup model layanan seperti IaaS, PaaS, dan SaaS, serta model penyerapan seperti public cloud, private cloud, dan hybrid cloud yang menentukan cara layanan cloud disediakan dan diakses oleh pengguna. Melalui artikel ini, penulis akan membahas secara komprehensif tentang arsitektur cloud computing, mulai dari cara kerjanya, komponennya, hingga berbagai keuntungan yang ditawarkan. Harapannya artikel ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat dalam memahami dan menerapkan teknologi cloud secara lebih cerdas dan strategis. Pengertian dari arsitektur cloud computing sendiri yaitu adalah sebagai struktur teknis yang menjelaskan hubungan antar komponen dalam sistem cloud. Ini mencakup seperti front end atau antarmuka pengguna, back end, server, dan penyimpanan, serta jaringan yang menghubungkan semuanya. Tujuannya yaitu untuk memberi layanan scalable atau fleksibel dan efisien kepada pengguna. Untuk komponen-komponen dari arsitektur cloud computing itu sendiri, yang pertama yaitu tadi front end, yaitu antarmuka pengguna. Ini merupakan bagian dari yang digunakan oleh klien untuk berinteraksi dengan cloud, misalnya melalui web browser atau aplikasi. Selanjutnya yaitu backend, yaitu layanan dan infrastruktur, yaitu komponen utama yang menangani penyimpanan data, proses komputasi, dan pengelolaan aplikasi. Terdiri seperti server yang menjalankan aplikasi dengan layanan cloud, database menyimpan dan mengatur data pengguna. Selanjutnya hypervisor memungkinkan virtualisasi server fisik menjadi beberapa mesin virtual. Selanjutnya itu layanan aplikasi menyediakan software ataupun platform seperti email, dokumen, ataupun analisis. Lalu komponen yang lainnya yaitu Cloud Delivery Models, IaaS, yaitu infrastruktur as a service, menyediakan infrastruktur teknologi informasi dasar. Selanjutnya PaaS, Platform as a Service, yaitu menyediakan lingkungan perkembangan dan alat pengujian. Selanjutnya SaaS, yaitu Software as a Service, menyediakan aplikasi siap pakai melalui internet. Selanjutnya komponen yang lainnya yaitu Cloud Development Models, yaitu yang pertama yaitu Public Cloud. Ini mengelola untuk penyedia pihak ketiga terbuka untuk umum. Yang kedua itu Private Cloud, hanya digunakan untuk satu organisasi dan lebih aman. Selanjutnya Hybrid Cloud, gabungan publik dan privat untuk fleksibilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya jaringan atau networking, menghubungkan front end dan back end melalui internet, biasanya dilindungi dengan firewall, inskripsi, dan
sistem keamanan lainnya. Untuk cara kerjanya sendiri dari cloud computing, yaitu yang pertama yaitu pengguna mengakses layanan cloud melalui antarmuka, browser ataupun aplikasi. Yang kedua yaitu permintaan dikirim ke server cloud melalui jaringan. Yang ketiga yaitu server melakukan pemrosesan dan menyediakan sumber daya yang diminta. Yang keempat, hasil dikirim kembali ke pengguna dalam bentuk layanan, file ataupun aplikasi. Proses ini dilakukan dengan secara otomatis, cepat dan berskala besar berkat teknologi virtualisasi dan manajemen sumber daya yang canggih. Yang keempat yaitu keuntungan arsitektur cloud computing. Yang pertama, skalabilitas, yaitu dapat menyesuaikan sumber daya secara dinamis sesuai kebutuhan. Yang kedua, efisiensi biaya, tidak perlu membeli perangkat keras sendiri, cukup bayar sesuai pemakaian atau pay as you go. Dan selanjutnya yaitu fleksibilitas, yaitu lokasi akses layanan dari mana saja selama terhubung ke internet. Selanjutnya keandalan, dukungan backup otomatis dan toleransi terhadap kesalahan. Selanjutnya pembaruan otomatis, penyedia cloud mengurus pemeliharaan dan update sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rapli. Kepada teman saya saya persilakan. Saya Muhammad Rafli Syabana akan melanjutkan tentang metode penelitian. Untuk mengetahui arsitektur dan penerapan teknologi cloud computing akan digunakan metode studi pustaka atau library research, di mana peneliti mengumpulkan data dan informasi layanan cloud computing seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Kata kunci yang digunakan adalah cloud computing, cloud in education, cloud architecture, cloud strategy, advantage of cloud computing, arsitektur cloud computing, dan hasil pencarian di jurnal dengan kata kunci yang sudah ditentukan. Maka ditemukan lebih dari 50 artikel. Dari hasil pencarian tersebut kemudian dipilih artikel yang memang memiliki korelasi kuat dengan topik yang akan dibahas, yaitu arsitektur cloud computing. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara yang pertama, menelusuri literatur melalui database online, Google Scholar, ResearchGate, dan lain-lain. Yang kedua, mengkaji referensi dari buku dan artikel terpercaya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengelompokkan informasi berdasarkan komponen arsitektur cloud. Lanjut ke teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis konten, yaitu dengan mengkaji dan merangkum isi dari sumber-sumber literatur untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai arsitektur cloud computing. Analisis ini melibatkan identifikasi istilah dan konsep utama, klasifikasi model-model arsitektur dan penerapannya, yang terakhir perbandingan kelebihan dan kekurangan sistem cloud berdasarkan literatur yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Bastanka Surbakti. Saya akan melanjutkan hasil pembahasan. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa arsitektur cloud computing terdiri dari susunan komponen-komponen penting yang bekerja secara terintegritas yang efisien. Komponen utama tersebut meliputi seperti front end, back end, terus jaringan internet serta model layanan cloud computing seperti IaaS service, terus PSI service, dan juga SaaS service. 1. Komponen dan struktur sistem cloud. Struktur arsitektur cloud terbagi menjadi dua sisi. Yang pertama, front end atau antar pengguna seperti web browser, dan juga aplikasi. Yang kedua itu back end, sisi server, seperti yang meliputi server, database, atau sistem penyimpanan serta perangkat lunak yang berjalan di pusat dan penyedia layanan cloud. Komponen backend ini yang menangani semua proses komputasi penyimpanan dan distribusi internet. Yang kedua itu cara kerja cloud computing. Cara kerjanya dengan prinsip virtualisasi menggunakan software untuk membagi satu server fisik menjadi banyak mesin. Ketika pengguna mengakses layanan cloud, permintaan mereka diproses oleh sistem cloud melalui jaringan, lalu dialokasikan ke server yang tersedia secara otomatis. Hasil dari proses tersebut akan dikirim kembali ke pengguna dalam bentuk aplikasi, file, atau data. Proses ini berjalan secara real time.
dan scalable, artinya kapasitas dapat dia ditingkatkan atau diturunkan sesuai kebutuhan tanpa harus menambah perangkat keras secara fisik. Yang ketiga itu model layanan cloud. Ada 3 model layanan utama yang menjadi fondasi dari arsitektur. Yang pertama itu IaaS as a Service atau infrastruktur as a Service, memberikan infrastruktur virtual seperti server, storage, dan jaringan. Yang kedua itu PaaS as a Service atau Platform as a Service, menyediakan platform pengembangan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur. Yang ketiga itu SaaS as a Service atau Software as a Service, menyediakan perangkat lunak yang bisa langsung digunakan melalui internet. Setiap model layanan memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda sesuai kebutuhan pengguna, baik individu maupun perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Wanda Setiawan ingin melanjutkan materi dari teman saya, dan saya akan melanjutkan di nomor 4, keuntungan arsitektur cloud. Apa itu arsitektur cloud? Arsitektur cloud yang modular dan dinamis ini memberikan berbagai keunggulan. Untuk poin-poinnya di sini ada beberapa poin. Skalabilitas tinggi, mudah menyesuaikan kapasitas sesuai beban kerja, efisiensi biaya, mengurangi kebutuhan pembelian dan pemeliharaan perangkat keras. Poin berikutnya ada fleksibilitas akses, dapat digunakan dari berbagai perangkat selama terhubung ke internet. Poin berikutnya di sini ada keamanan dan pemulihan data. Penyediaan layanan cloud umumnya menyediakan sistem backup dan enkripsi data. Di sini ada poin terakhir dari nomor 4 tadi, pemeliharaan otomatis, update dan perbaikan sistem dilakukan oleh penyedia layanan. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada nomor 5, tantangan dan catatan. Meski memberikan banyak keuntungan, arsitektur cloud juga memiliki tantangan antara lain. Di sini ada 3 poin, ketergantungan pada koneksi internet, risiko keamanan data jika tidak dikelola dengan baik, keterbatasan kontrol pengguna terhadap infrastruktur cloud publik. Namun, dengan kebijakan pengguna dan manajemen yang tepat, tantangan ini bisa diminimalkan. Untuk kesimpulannya di sini ada cloud computing telah menjadi fondasi penting dalam dunia teknologi informasi modern dengan arsitektur yang tersusun dari front end, back end, dan jaringan internet. Sistem ini mampu menyediakan layanan komputasi yang fleksibel, efisien, dan dapat diakses dari mana saja melalui pemanfaatan teknologi virtualisasi. Cloud computing memungkinkan penggunaan sumber daya secara dinamis sesuai kebutuhan tanpa harus berinvestasi besar dalam infrastruktur fisik 3 model layanan. Fisik 3 model layanan utama seperti IaaS, PaaS, dan SaaS menawarkan solusi yang berbeda namun saling melengkapi sehingga bisa digunakan oleh individu pengembang hingga perusahaan besar. Keunggulan utama dari arsitektur cloud antara lain adalah skalabilitas, efisiensi biaya, kemudahan akses, serta sistem keamanan dan pemeliharaan yang terpusat. Meskipun demikian, tantangan seperti ketergantungan pada koneksi internet dan isu keamanan data tetap perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap arsitektur cloud computing menjadi kunci utama memaksimalkan manfaatnya secara optimal dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.